Ana punya sepupu yang dia tidak sholat. Apa alasannya tidak sholat? Alhamdulillah. Alasannya tidak sholat, semua agama itu sama. Alhamdulillah. Orang yang tidak sholat karena malas, itu ada khilaf di antara para ulama tentang kekafiran. Tapi orang yang tidak sholat karena menganggap sholat tidak wajib, maka dia keluar dari Islam. Orang yang meninggalkan sholat karena malas, itu ada khilaf di antara para ulama. Dia itu muslim apa? Kafir. Tapi orang meninggalkan sholat karena merasa sholat itu tidak wajib. Bagi dia mengatakan semua agama sama, ya bukan muslim memang. Bagaimana cara menasihatinya? Ya antum jangan bicara tentang sholat sama dia. Jangan. Karena dia bukan orang yang malas kemudian dikasih semangat, bukan orang yang nggak tahu dengan hukum sholat, bukan. Tapi orang yang menafikan kewajiban sholat dan menganggap semua agama sama. Artinya dia hari ini Islam, mungkin sore besok pagi dia jadi Yahudi, mungkin lusa jadi Nasrani, semua agama sama. Na'udzubillah. Maka nasihati dia tentang agama ini. Ceritakan kepada dia tentang perjalanan para nabi yang membawa agama tadi. Sampai ditutup dengan Nabi kita Muhammad SAW. Sampaikan kepada dia kenapa Nabi SAW mendakwain orang Nasrani. Kenapa ada ayat Qul ya ayyuhal kafirun. Kenapa ada ayat itu? Kenapa ada ayat Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ahlul kitab kemarilah engkau. Kenapa ada ayat itu? Kenapa Nabi SAW kirim surat kepada Romawi kalau semua agama sama? Kenapa? Kenapa Nabi SAW mengirim Mu'ad bin Jabal ke Yaman untuk berdakwah kalau semua agama sama? Enggak, jemaah. Ini adalah pembodohan dan penyesatan yang sedang dilakukan oleh media yang mengatakan semua agama sama. Menurut siapa? Menurut dia. Oke, menurut engkau sama, nggak ada masalah. Tapi menurut Allah, inna dina indallahi Islam. Menurut Allah, agama yang diridhoi cuma satu. Oh, itu klaim umat Islam. Nah, kita mengklaim kebenaran itu. Mau bukti? Kita punya bukti. Ini Quran kita. Ini kalamullah. Bukan hasil rapat atau musyawarah sebagian manusia. La, ada kalamullah. Oh, dari mana kau yakin itu kalamullah? Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Engkau ragu dengan Al-Quran sebagai kalamullah? Datangkan satu surat. Engkau kumpulkan seluruh 8 miliar penduduk bumi ini, kau kumpulkan jadi satu. Keluarkan semua uang untuk membuat satu surat seperti Quran, nggak akan mampu. Ini bukti jangan. Al-Quran mukjizat yang sampai hari ini kita perlu terus sampaikan kepada mereka. Mungkin dengan cara seperti itu saudaramu dapat hidayah, ya, tapi innaka la tahdi man ahbab. Kau nggak akan kasih hidayah kepada orang yang kau cinta. Nggak mampu gitu. Walakin Allah yahdi man yasha. Allah yang kasih hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka selain antum dakwain, ya antum doakan dia. Semoga Allah memberikan hidayah kepada dia dan sampaikan kepada dia untuk hati-hati membaca. Kalau baca sesuatu itu hati-hati. Mendengarkan sesuatu hati-hati. Sebagian kita mengatakan, udah dengarkan semua ustaz, ambil baiknya, tinggalkan buruknya. Masya Allah, lebih pintar dari ustaz antum dia. Dia lebih pintar dari ustaz karena dia bisa menilai ustaz ini baik buruk, baik buruk. Dia. Yang baik anak ambil, yang buruk anak tinggalkan. Antum nggak usah dengerin ustaz kalau sudah bisa tahu mana yang baik, mana yang kita nggak tahu. Maka kita perlu berhati-hati memilih guru supaya tidak seperti tadi. Ya Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Kenapa Nabi SAW doa yang paling banyak beliau baca, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Nih, kejadian ini kita lihat sekarang. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafir. Paginya beriman, sorenya udah kafir. Dan mulai media ini menampakkan zaman. Dulu kita nggak pernah dengar ya. Sekarang ada fulan ngomong kayak gini, fulan ngomong kayak gini, yang menunjukkan bahwasanya mereka ini ternyata bukan orang Islam ya. Dari mana kau tahu? Itu dari omongan-omongan.